Memang dalam penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah petugas kepolisian yang memiliki sertifikasi sekep penyidik atau penyidik pembantu. Artinya adalah bahwa personil tersebut telah memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Jadi sesuai dengan aturan yang ada. Dan kalau dibilang nanti ada kekhawatiran, sebenarnya tidak ada, karena sebenarnya sertifikasi sekep penyidik itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan tilang. Memang belum keseluruhan, kan ada juga beberapa anggota Polri mungkin yang baru pindah atau yang baru tamat. Itu kan juga untuk mendapatkan ada beberapa persyaratan juga yang harus dipenuhi. Tetapi di Satlantas Polrestabes sudah sebagian ada, dan itu juga diusulkan ditandatangani oleh pimpinan dalam hal ini Kapolda Sulsel Dirkrimum. Karena kan kita juga usulkan, selain itu juga usulnya kan ada beberapa persyaratan. Jadi sebenarnya kan itu menunjukkan kemampuan seseorang. Artinya bahwa saya melakukan penindakan tilang itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Karena artinya jangan sampai bagaimana sistem ini salah atau tidak, pelanggaran atau tidak. Yang jelas itu untuk mengetahui proses penindakan. Hanya bisa juga dibuat dalam bentuk atribut bisa. Kemudian kita juga sudah cek kembali dengan ditekankan kembali aturan oleh pimpinan, sudah saya mapping kembali personil yang sudah memiliki sertifikasi, yang sudah memiliki sekep penyidik maupun penyidik pembantu, dan yang belum akan kita usulkan sehingga dalam pelaksanaan di lapangan nanti tidak ada kesalahan. Kalau yang di lapangan itu khusus Jawa itu sekitar mungkin sudah lebih separuhnya. Sebenarnya harapannya adalah penerapan tilang di tempat atau non elektronik itu kan ada beberapa pasal pelanggaran yang memang belum masuk dalam aplikasi ETLE. Kemudian sisi lain melihat dari data yang ada, maraknya kecelakaan lalu lintas, maraknya pelanggaran lalu lintas, sehingga diterapkan untuk tilang manual. Jadi harapannya sebenarnya dengan adanya ETLE itu juga sudah mengurangi adanya pelanggaran, adanya kecelakaan. Namun demikian tentunya semua dilakukan secara bertahap, skala prioritas. Jadi pelanggaran 12 itu adalah yang berpotensi celaka, belum masuk dalam aplikasi ETLE. Dan kita juga bertahap, artinya bukan langsung serta-merta tilang, ada teguran, ada tahapan-tahapannya, sehingga nantinya masyarakat akan lebih tertib kembali. Satunya contoh melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, masalah penggunaan helm, kemudian anak di bawah umur, nah itu juga masuk kategori itu. Kemudian melanggar traffic light, kemudian masalah muatan juga masuk.